Depan security harus. Oke, berarti ya security berano ada. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa Lanjaya. Hidup mahasiswa Papua. Amolongo amokane poi moi tabea mupo wanika waniambe koya kao kosa nare nayakla narugi nenggam kinawanak wah Komprehensi pers Himpunan Pelayar dan Mahasiswa Lanijaya Ipmalani se-Jawa dan Bali tahun 2024. Kami mahasiswa Kabupaten Lanijaya di Kota Studi Jakarta. Kami mendapatkan ujaran rasis yang bertulis, "Woi, jangan buang sampah di sini, monyet." Pada 29 Mei 2024 pukul 19.00 di depan kontrakan Lanijaya, pintu masuk pada penghuni kontrakan tidak pernah membuang sampah dan melakukan kekacauan di lingkungan sekitar, sehingga kami merasa murni hal ini adalah rasis. Dan setelah diperiksa, pelakunya adalah salah satu warga setempat. Ia mudah mengakui kesalahan dan membuat surat pernyataan. Namun kami masih mencurigai ada pihak lain yang melakukan dengan melihat keterangan yang belum konkret dari pelaku tersebut. Kami mahasiswa Papua menyadari bahwa rasisme di Indonesia pada umumnya masih kental, tersistematis dan terstruktur. Dengan melihat bukti kasus sebelumnya seperti di Surabaya 17 Agustus 2019 dan kota-kota studi lain ya, di Indonesia yang dialami oleh mahasiswa Papua secara langsung maupun tidak langsung, baik di tempat tinggal seperti asrama, kontrakan, kos, ataupun tempat belayar seperti di kampus, menjadi budaya bagi warga Indonesia pada umumnya. Padahal setiap orang memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diperlakukan dengan adil tanpa memandang asal-usul, warna kulit, dan latar belakang serta budaya. Kami menyadari juga bahwa rasisme merupakan musuh dunia, sebab segala ujaran, perlakuan sadar maupun tidak sadar merendahkan martabat manusia lainnya berdasarkan warna kulit, ras, dan suku adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Tentu saya rasisme tertentu secara sistematis dan merupakan sebuah hal yang diciptakan atau konstruk. Melihat dari latar belakang sejarah Papua di dalam bingkai NKRI yang tidak terlepas dari rasisme itu sendiri. Misalnya semenjak Manifesto Politik Bangsa Papua 1 Desember 1961 yang menurut Soekarno, Presiden pertama Indonesia, merupakan negara boneka bentuk Belanda. Perkataan tersebut menurut kami adalah awal mula rasisme Indonesia terhadap bangsa Papua. Dan juga seperti judul buku almarhum Bapak Philip Karma, seakan kitoran setengah binatang. Rasialisme Indonesia di tanah Papua dengan jelas menjelaskan bagaimana perilaku aparat negara terhadap orang Papua yang melawan ketidakadilan. Rasisme yang dilakukan negara secara struktural melalui kebijakan yang memarginalkan orang Papua, misalnya food estate, operasi militer, dan lain sebagainya, telah membentuk watak warga Indonesia
menjadi rasis terhadap orang Papua. Dengan demikian bahwa bangsa Papua tidak bisa mengurus diri dan masa depannya sendiri. Hal ini juga kami temukan bagaimana stigma buruk terhadap mahasiswa Papua yang berkuliah di se-Jawa dan Bali sebagai pemabuk, pengacau, kotor, dan sebagainya, yang berdampak sulitnya mahasiswa-mahasiswa Papua dalam mencari kos atau kontrakan. Oleh sebab itu, rasisme merupakan masalah yang struktural dan harus menjadi musuh bersama rasisme harus menjadi musuh orang Papua, orang Jawa, orang Sumatera. Dengan melihat kasus-kasus tersebut, kami mahasiswa Papua dan warga Papua pada umumnya merasa telah direndahkan harkat dan martabat kami. Dengan demikian, berikut pernyataan sikap kami. 1. Negara Indonesia dan para penyelenggara serta warga Indonesia stop rasis kepada orang Papua. Stop! 2. Adili pelaku-pelaku rasis sesuai dengan hukum yang ada. Adili! 3. Berikan keadilan yang adil-adilnya bagi mahasiswa Papua hendak melakukan studi di kota-kota besar di seluruh Indonesia sesuai dengan sila kelima. Berikan! 4. Pihak keamanan berhenti memata-matai dan mengganggu aktivitas mahasiswa Papua tanpa sebab di seluruh kota studi